Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kembali dengan saya Hendrik Setiabudi. Hari ini saya akan membawakan materi terkait apa itu artikel review dan bagaimana nantinya bisa dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Baik Bapak Ibu sekalian, hal yang ingin saya sampaikan dalam hal ini terkait apa itu artikel ilmiah, kemudian definisi artikel review, dan jenis-jenis artikel review, struktur dalam penulisan artikel review, dan referensi yang kemungkinan nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut terkait materi saya ini. Baik. Artikel ilmiah. Apa itu artikel ilmiah? Saya kira Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui apa itu artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah merupakan tulisan yang disusun menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Jadi misalnya saya bidang biologi oral, tentunya terkait keilmuan dalam bidang ilmu biologi oral, ataupun dalam bidang saya juga terkait dengan farmakologi, yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah seperti apa yang rencananya Bapak Ibu publikasikan? Tentunya jurnal ilmiah yang baik yang telah terstandarisasi. Bagaimana ciri-ciri jurnal yang terstandarisasi? Yaitu jurnal tersebut harus memiliki ISSN, atau karena sekarang sudah online, ya, jadi dikenal dengan istilah EISSN. Dan EISSN Bapak Ibu bisa dicek dalam website. Jika internasional berarti EISSN internasional, ataupun EISSN kalau di Indonesia ada di LIPI. Baik, kemudian jurnal tersebut harus dikelola secara profesional. Tentunya di situ ada editor, yang masing-masing editor tersebut memiliki kepakaran dalam bidang ilmunya masing-masing. Dan dalam jurnal tersebut tentunya ada proses review, tidak hanya sekedar penilaian formatting saja, kemudian accepted atau perbaiki hanya sekedar typo, ya, tapi tentunya pada konten, ya, jurnal yang baik tentunya akan direview secara keilmuan dari masing-masing reviewer yang atau mitra pelestari yang jurnal miliki, ya. Baik, dan jurnal ilmiah yang kita ketahui itu ada memang ada banyak, ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah karena online tentunya mudah sekali seseorang atau suatu organisasi membuat jurnal ilmiah. Tentunya kalau di Indonesia jurnal-jurnal ilmiah tersebut harus terakreditasi oleh Kemenristek-Dikti, yaitu di Sinta. Makanya dikenal dengan Sinta 1, Sinta 2 hingga Sinta 6. Ya, semua ada klasifikasinya. Ya. Kemudian artikel Bapak Ibu juga bisa dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi. Ya, seperti kita ketahui, jurnal internasional bereputasi itu ada yang terindeks reputasi rendah, reputasi sedang, dan reputasi tinggi, seperti terindeks Scopus, ya, itu reputasi tinggi, atau terindeks Web of Science atau Thomson Reuters dulunya dikenal dengan Thomson Reuters. Baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah artikel ilmiah, dan jenis-jenis artikel ilmiah pada jurnal. Bapak Ibu bisa menemukan apakah itu bentuknya dalam bentuk original artikel, ya, apakah dalam bentuk review, ataukah dalam bentuk
short report atau kita kenal dengan letter to editor yang berisi statement ringkas ya atau argumen terhadap suatu keilmuan tertentu atau sanggahan terhadap suatu artikel yang sudah publish kepada editor jurnal tersebut. Ya, kemudian di dalamnya kita juga akan menemukan case studies atau case report, ya. Kemudian ada juga artikel terkait metodologis, ya. Jadi metode-metode itu akan dibahas. Mungkin ada metodologi baru, ya, suatu metode baru mengenai suatu penelitian tertentu. Dan dalam bidang ilmu kedokteran gigi, khususnya biologi oral, tentunya bisa masuk ke setiap jenis artikel yang tadi saya sampaikan, apakah original, apakah ke review artikel, dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait karena kita klinisi, tentunya kita akan mencari literatur yang memiliki evidence base yang qualified-nya tinggi. Apa itu? Yaitu yang kita ketahui adalah meta-analisis ataupun systematic review. Oleh karena itu, dalam hal ini kita akan mempelajari bagaimana membuat suatu artikel review melalui systematic review dan meta-analisis. Karena artikel-artikel tipe seperti ini tentunya akan banyak disitasi oleh para peneliti-peneliti lainnya. Apa itu artikel review? Ya, Bapak Ibu sekalian, artikel review ini merupakan suatu tulisan atau suatu artikel ilmiah ya berbasis literatur atau data-data dari artikel yang telah dipublikasikan, yang telah terbit di dalam jurnal tertentu. Ya, artikel jenis ini kita mungkin sudah familiar dengan istilah studi literatur atau literatur review. Ya, jadi artikel review ini berisi analisa kritis, ya, konstruktif pada literatur dalam bidang tertentu melalui apa? Ringkasan, melalui klarifikasi, melalui analisis, membandingkan, ya, membandingkan suatu data yang satu dengan data yang lain dengan permasalahan yang sama yang akan kita teliti. Nah, bagaimana dengan data baru yang misalnya kita miliki oleh penulis ini? Tentunya hal tersebut tidak bisa disajikan data-data baru seorang penulis, karena di sini kita akan mereview data-data atau meringkas yang sudah dipublikasikan. Ya, namun data-data Bapak Ibu yang baru tersebut bisa menjadi tambahan dalam meringkas, ya, bukan datanya yang ditampilkan, tetapi hasilnya adalah bisa menjadi suatu ringkasan yang bisa, asalkan jika data Bapak Ibu ini juga sudah dipublikasikan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam artikel review ini ada beberapa jenis yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui, ya. Jadi di sana dikenal dengan istilah naratif review, ya. Yang kedua adalah systematic review. Di dalam naratif review ini nanti Bapak Ibu akan mengenal scoping review. Jadi scoping review itu suatu jenis artikel review, itu merupakan antara yang menjembatani antara naratif review dengan systematic review. Ya, pada umumnya data-data ini akan mendukung yang diperlukan jika suatu saat Bapak Ibu akan melakukan
melakukan atau membuat suatu systematic review. Nah, sedang dalam systematic review sendiri, Bapak Ibu nanti akan mengenal juga meta-analysis. Ya, dalam meta-analysis tersebut Bapak Ibu punya tujuan. Salah satunya adalah kita akan melihat intervensi. Apakah suatu pasien ya akan diberi suatu obat A dengan membandingkan yang tidak diberi obat, ataukah dengan obat B, kemudian kita akan melihat perbandingannya. Efektif mana antara obat A dengan obat B? Ya, atau ingin mengetahui prognosa suatu penyakit tertentu jika diberi obat A ataupun obat B. Kemudian di sana juga ada metodologi-metodologi, yaitu menganalisis ya dari data-data publikasi sudah ada, kemudian dianalisa. Baik Bapak Ibu sekalian, secara lengkap detailnya Bapak Ibu bisa pelajari dalam materi saya kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi Bapak Ibu dalam penulisan artikel review ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.